Ayah, kakak pengen nanya, kan di setiap surah-surah Al-Quran atau Hmm. enggak setiap kita mau makan, Hmm. surah-surah Al-Quran kecuali At-Taubah, Hmm. terus habis itu setiap kita mau makan, mau ngelakuin sesuatu kan kita selalu dianjurkan buat baca Bismillah kan. Hmm. Sebenarnya apa sih hakikat makna Bismillah itu? Bismillahirrahmanirrahim ya. Mm-mm. Di agama itu kan ada ilmunya. Nanti ilmu-ilmu pengetahuan agama itu dimaujudkan dalam bentuk perilaku perbuatan kita ini. Misalnya kayak kakak ya, belajar di sekolah. Kan menuntut ilmu di sekolah tuh. Nah, kalau ilmu itu hanya dijadiin dongeng, hanya dijadiin mantra-mantra, hanya dijadiin cuma diangan-angan di kepala, apa gunanya kalau nggak dipraktekin? Belajar 4 sehat 5 sempurna nih, kita kan belajar di sekolah tuh, tapi nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, makannya mie melulu misalnya, atau makan makanan yang nggak ada untuk kesehatan, ya berarti ilmu tadi nggak ada korelasinya dalam bentuk perbuatan kita sehari-hari. Nah kan kajian tauhid itu ya, zat, sifat, asma, afaal. Nah, zat ini berupa gerak ilahi itu, digerak diamkannya sifat ini, yang satu nur dituntut nur, yang satu dituntut nar. Kita nanti akan mewujud ke dalam perbuatan perilaku kita ini, diasmai perilaku kita itu jadi orang baik, jadi orang buruk, jadi orang munafik, jadi orang kafir, jadi orang penolong, jadi orang nggak suka menolong, jadi orang serakah, jadi orang tamak, jadi orang baik, jadi orang buruk kan. Jadi orang segala macam lah, semua asma-asma Tuhan tuh mewujud ke perilaku kita. Apa nanti mewujud ke perilaku kita nih? Oh, asma buat Pol Pot siapa? Asma buat Firaun siapa? Asma buat apa sih? Abu Lahab siapa? Asma buat Namrud siapa? Asma buat nabi-nabi siapa? Asma buat orang-orang kayak Gus Dur, Rahmat, Abdul Rahman Wahid dia kan? Nah, dia berperilaku baik, merahmati semua orang gitu kan? Nah, itu kan mewujud nanti ke dalam perilaku perbuatan kita. Nanti ada hukum-hukum setelah zat, sifat, asma, afaal. Nanti ada hukum-hukum di situ, hukum-hukum yang mengenai apa yang kita perbuat tadi, kita jadiin perilaku tadi, ngerti nggak? Nah, jadi ilmu itu kan nurin ala nurin, cahaya di atas cahaya, itu zat. Nah, masuk dia ke sifat, misalnya Allah tuh maha melihat, kita melihat, Allah tuh maha pengasih penyayang, kita penyakasih penyayang, kan harus mewujudkan, kan katanya kita utusan Allah kan, utusan Allah di muka bumi ini kan, berarti wakil Tuhan itu kan, wakil Tuhan itu di muka bumi ini. Nah, istilahnya itu kita tuh mikro, Allah tuh makronya. Jadi cahaya Tuhan itu memancar kepada kita, akan kita pancarkan juga kepada perbuatan perilaku kita ini, paham nggak? Paham. Jadi yang dimaksud nurin ala nur itu cahaya di atas cahaya itu, jadi Allah tuh memancarkan cahayanya. Jadilah Muhammad Rasulullah tuh, Nur Muhammad Rasulullah tuh, Nur Muhammad Rasulullah tuh menerangi semua alam ini. Nah, terpancar juga kepada Nur Muhammad yang ada dalam diri kita itu, yang berupa roh itu, memancar nanti ke perbuatan perilaku kita ini. Paham nggak? Jadi kalau ilmu pengetahuan agama, itu persoalan utamanya sekarang yang jadi masalah itu. Tempat-tempat ibadah, masjid, segala macam kan, atau sekolah segala macam itu udah menjadi sarang iblis sekarang. Kenapa maksudnya sarang iblis itu? Hanya tempat ilmu dan latihan-latihan, tapi nggak ada mewujud ke perilaku. Karena yang diajarkan itu, orang mengajarkan di musola, masjid, segala macam, di sekolah-sekolah, nggak diajarkan bagaimana untuk berperilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu itu diwujudkan nanti dalam perbuatan perkataan ini. Dituntun oleh ilmu itu kan sifat Tuhan, itu namanya qalbu, ya kan? Jadi ilmu yang kita pelajari itu kita pahami, mewujud nanti ke perilaku kita ini. Nah, contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, kita belajar ke sekolah nih, berangkat ke sekolah nih. Tujuan tuh Bismillah itu kan maha pengasih Tuhan, kita kasih, Tuhan tuh mengasih ilmu pengetahuan kepada kita di waktu belajar tadi. Nah, ilmu pengetahuan tuh digunakan nanti dalam kehidupan kita tuh untuk mendapatkan kasih sayangnya, dapatkan sayangnya. Misalkan itu 4 sehat 5 sempurna kita pelajari, hafal kita, makan sayuran, buah, segala macam itu kan bagus untuk kesehatan. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini, ilmu yang kita dapat tadi dikasih kan, bagaimana supaya disayang, ilmu ini supaya disayang. Nah, disayang tuh kita lakukan, kita makan sayur, bagus kulit kita, vitaminnya bagus untuk kesehatan kita kan. Nah, akibatnya apa nanti? Kalau kitanya sehat, kita berperilaku kepada orang lain dengan rahman rahim juga, pengasih penyayang juga. Niatkan kita melakukan pekerjaan apapun, kita lakukan dengan khusyuk. Khusyuk itu artinya kita, cinta dengar deh, dengarkan dengan sama hati, dengan basar hati, dengan kalam hati. Maksud itu sama hati itu pendengaran hati, biar khusyuk mendengarkan apa yang diomongin itu.
Jangan asing main HP, yang penting taruh HP-nya dulu. Jadi benar-benar khusyuk mendengar itu. Di sekolah di mana-mana tuh menuntut ilmu tuh khusyuk. Kak, masjid, orang dulu buat masjid itu tujuannya ya, itu untuk mendapatkan ilmu, untuk taklim, ya, untuk ada majelis ilmu di situ, untuk menerangkan apapun nanti teori-teori agama itu menjadi mewujud ke perilaku. Ya. Ini enggak, masjid sekarang digunakan orang untuk kumpul-kumpul, untuk beriadah, untuk beria-ria aja. Ya. Berisik di masjid itu kan, dari mulai mau apa nih, mau sholat subuh nih, sejam sebelumnya itu udah ribut berisik aja tuh, orang terganggu tidur segala macam kan. Jadi apanya nggak diwujudkan, nggak ada ilmu di situ sekarang. Ilmu yang dipelajari itu ilmu yang angan-angan, ilmu yang di atas awang-awang, nggak ada ilmu yang diajarkan tuh bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari. Tahu nggak? Kan arti sholat itu kan, itu sholat di masjid itu, yang masjid itu baru latihan, bukan sebenarnya. Sholat itu baru latihan. Latihan kita bagaimana taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kepada roh kamu itu, zat sifat apa, hayat bahasa sama koordinat ilmu kalam itu, taat kamu ke itu, taat kamu kepada zat itu, ya. Nanti apa buahnya, cahaya dari zat ke sifat ini apa? Nurnya, cahayanya ke dalam perbuatan perilaku kamu apa? Nah, kan ilmu yang diterangkan di masjid-masjid itu ada taklimnya, disuruh latihan mengenai sholatnya. Nah, sholat itu kan melatih kita untuk disiplin, melatih kita menghilangkan kesombongan, menghilangkan derajat, bagaimana kita berpemimpin, bagaimana kita jadi makmum, segala macam kan. Itu kan hanya latihan. Gunanya kan nggak ada kalau cuma di situ aja, di masjid itu. Gunanya untuk dimewujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari ini. Harus ada taklim, harus ada ulama di situ atau ustadz atau apa yang menerangkan tentang apapun, tentang sabar, syukur, ridho, ikhlas, segala macam. Apa itu sidik, apa itu amanah, apa itu fatonah, bagaimana cara mentablikannya itu, yang sidik, amanah, fatonah itu, apa wujudkan dalam perilaku nanti, kan itu yang utama. Jadi ini dongeng tentang dajjal, tentang zat sifat asma afal itu jadikan nanti dongeng, angan-angan, zikir-zikir ini, zakir itu, nanti kamu bercahaya, sholat malam banyak kamu nanti bercahaya siangnya, kan jadi angan-angan itu. Jadi kayak hayalan aja agama itu kan, nggak ada mewujudnya ke perilaku gitu loh. Nah, maksudnya itu bismillah, segala macam bismillah itu maksudnya harusnya ada diterangkan lah di sekolah, diterangkan di majelis ilmu itu, misalnya di musola kan. Oh, ini prakteknya kayak begini nih, gitu. Kayak ada ITV itu misalnya kan. Oh, praktek kita taat kepada ibu bapak itu bagaimana? Saya sekali diundang ke sekolah tuh wali murid kan, dilap kaki orang tuanya, pakai air, disuapin makan orang tuanya. Itu prakteknya. Praktek kita taat kepada ibu bapak itu. Taat kepada roh kita itu, karena roh itu yang digerakkan oleh zat itu. Apa? Kita taat kepada Rasulullah itu maksudnya kalau kita pergi menuntut ilmu itu, kita diberi rahmat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat diberi oleh Tuhan dan disayangi oleh Tuhan. Disayangi nanti kamu kan diberi ilmu tuh. Menuntut ilmu kamu di sekolah kan? Itu dikasih namanya tuh. Nah, kamu juga mengasihi diri kamu. Kamu katakanlah kamu tuh Tuhan KW-nya itu. Belajar jadi Tuhan, tapi kita bukan Tuhan ya. Nah, dapat ilmu Tuhan itu oleh kita pancarkan juga nanti ilmu itu menjadi sayang dia. Kasih, sayang. Ya. Apa mewujudkan? Kamu serius pelajari ilmu pengetahuan itu, kamu mewujudkan dalam perilaku kamu. Kan ilmu sifat Tuhan. Kamu dapatkan ilmu Tuhan itu. Ilmu yang berupa apa? Kesehatan, nanti mewujud ke perilaku kamu, kamu lakukan ilmu tentang kesehatan itu dalam kehidupan kamu. Itu? Misalnya kamu kan belajar kedokteran, belajar apa? Pelajaran di sekolah kamu, di kuliah kamu. Oh, obat-obat ini untuk ini, untuk obat ini untuk itu. Bagaimana menangani pasien begini. Nah, kan bukan nanti ada pasien sakit. Pak, kalau Bapak sakit nanti begini Pak. Makan obat ini, makan obat itu. Kamu dongeng itu semua orang deh. Kamu ambilin obatnya, kamu kasih ke dia. Kan itu ilmu yang kamu pelajari tadi. Kamu bagaimana kamu tensiin dia. Jangan dibaca-bacain aja apa tuh? Tekanan darah Bapak harus diperiksa tekanan darah, tapi kamu gak bisa. Diperiksa tekanan darahnya kan gitu kan? Oh, tahu timbangannya berapa, umurnya berapa, apa takaran obatnya buat dia. Kan harus mewujud ilmu itu. Menjadi kasih sayang dia namanya itu. Tadi kasih kamu dapat ilmunya, kamu kasihin lagi, bercahaya kamu namanya itu. Menyayangi yang lainnya. Dalam bentuk ilmu yang kamu pelajari tadi. Bismillahirrahmanirrahim, gue mau nyapu nih. Pengasih kita kepada kebersihan itu, sapunya jangan patah, rumahnya bersih, ya tah?
dilihat orang, wah nah orang itu bersih kan, disayang Tuhan kita, disayang apa? Kebersihan dari sembilan. Akhirnya kita sehat kan? Sehat tuh yang menyayangi kita. Jadi menjadi cahaya kita tuh. Bukannya sholat tengah malam banyak sekian rakaat nanti siangnya bercahaya. Apanya yang bercahaya itu? Jadi hayalan dongeng gitu loh. Baca ini 1000 kali 100 kali ngomong bercahaya wajahmu. Jadi dongeng. Paham nggak? Paham. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kamu melakukan sesuatu kan menggunakan kodrat kan, daya upaya atau kuasa dari Tuhan itu kan, kamu gunakan daya upaya kamu itu di kantor bekerja dengan sidik, dengan amanah. Sidik itu orang yang jujur menerapkan ilmunya itu ke dalam perbuatan sehari-hari itu, tidak mengambil hak-hak Tuhan itu. Kamu bekerja serius, khusyuk kamu bekerja, ikhlas kamu bekerja di situ, dapat sayang kamu. Walaupun kamu nggak penting dilihat, kamu harus kena Allah, nggak penting kamu dilihat orang, dilihat bos segala macam. Apa sayang dapat sama kamu nanti? Orang rugi kalau mecat kamu. Orang rugi kalau kehilangan kamu. Kalau orang yang pemalas, di depan bos rajin, di belakang bos malas-malas, kan tahu hasil kerjanya juga tahu kan? Kok dikasih target 10, siapnya cuma 1, ngapain aja nih, korupsi waktu. Berarti dia nggak amanah, nggak sidik. Bijaksana contohnya. Misalnya ada orang yang punya pengetahuan itu akhirnya bijaksana. Dia bijaksana itu dia paham apa yang dilakukannya itu tidak merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Paham nggak? Jadi patonah itu artinya orang yang bijaksana. Bijaksana itu orang yang punya pengetahuan yang luas. Misalkan satu contoh ekstrim. Ada di kampung, ada ketangkap maling. Nah, kita tanya, jangan diselidiki dulu maling itu. Oh, rupanya maling itu orang sekitar sini juga. Memang dia miskin. Kelaparan, jangan lapor polisi. Di masjid itu kan ada ngumpulin uang sedekah, infak segala macam. Jangan masjidnya aja yang dibangun terus buat apa? Itu uang infak sedekah itu adakanlah koperasi kayak di masjid segala macam kan, kasih itu orang yang miskin itu modal usaha dia segala macam supaya dia jangan maling lagi. Itu namanya bijaksana. Jangan dibawa ke polisi digebukin. Tapi kalau orang korupsi duitnya udah triliunan di anggota DPR itu 200 miliar, udah miliaran duitnya, masih juga korupsi itu terserah lah mau diapain kayak. Itu lo tamak orang itu. Nah, nggak bijaksana juga kita. Nah, kalau seandainya orang-orang koruptor itu dihukum, kan bukan kena kita jahat menghukumnya itu. Hukum ini menjadi rahmatan di alam ini. Kan judul Al-Quran tuh ada, judulnya kan Bismillahirrahmanirrahim, pengasih penyayang, tapi di ayatnya nanti perang lah, bunuh lah, apa sih. Maksudnya itu melakukan hal-hal yang kayaknya buruk, kayaknya menghakimi orang, tapi dengan rahman rahim, dengan kasih sayang. Kita ingin memutus kodratnya supaya dia jangan berbuat jahat lagi, memberi shock terapi ke dia, dikandangin dia di penjara. Penjara itu kan lembaga pemasyarakatan rakyat. Maksudnya dimasyarakatkan dia kembali. Dibina akhlaknya, dibina apanya yang salah tadi. Paling tidak memberi efek jerah ke dia supaya dia jangan menggunakan kodrat atau ilmunya atau hayat basar sama kodrat ini untuk hal-hal yang negatif, untuk berjalan di nar. Kan itu kan harus berjalan di nur. Jadi zat sifat asma af'al itu kan meliputi segala sesuatu. Meliputi diri kita. Kita wujudkan cahayanya, nurnya. Dikasih nih, bagaimana mewujudkan supaya disayang oleh nur itu, oleh cahaya itu. Mewujud dia dalam perbuatan perkataan kita ini, dituntun oleh zat, sifat dan zat itu maksudnya. Yang di nur, jangan di nar. Kan itu kan jadi agama nggak jadi dongeng jadinya. Mewujud dia dalam perbuatan sehari-hari kita itu. Yang mutlak wujud itu kan zat. Yang sifat itu wajibul wujud namanya itu. Afa'al yang di asma ini mewujud dia dalam perbuatan kita sehari-hari, itu namanya mewujud namanya itu. Tahu nggak? Jadi itu dinyatakan, kita tuh seakan-akan jadi Tuhan, tahu nggak? Tapi kita bukan Tuhan. Hati-hati ya. Kita kan utusan Allah, wakil Allah di muka bumi. Semua sifat-sifat Allah itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari itu. Karena kita paham kan, Allahu Akbar tuh kemanapun kau berhadap tidak terpandang lagi bagi musuh lain Allah, berarti ini saudara kita semua nih. Wujudkan Rahman Rahim itu di situ, pengasih penyayang di situ. Baik dalam mencari ilmu, baik dalam menuangkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan sebagian dari iman. Misalnya kita bersihin tempat tidur kasur nih, spraynya kita keplakin keluar supaya debunya keluar kan. Itu ilmunya, ilmu kesehatan tuh kita pasang lagi. Jadi kita sehat kan? Sehat tuh rahimnya, dapat sayang kita ke diri kita itu. Begitu juga ke orang lain.
menimbang timbangan sekilo, jangan dikurangin seon. Kan saudara kita juga, nanti kita nggak sayang namanya ke orang itu. Nah kalau kita jujur itu, sekilo ya sekilo, bercahaya di kita namanya itu. Paham nggak? Memang di nar katanya rugi itu, rugi lu gak dapat untung nih. Harusnya kan dapat untung uang juga, dapat untung timbangan juga, kan gitu. Itu kata nar, tapi kata nur nggak begitu. Paham nggak? Jadi nur Allah, nur Muhammad mewujud dia ke dalam diri kita, di dalam perbuatan perilaku kita itu. Paham nggak? Latihan-latihan di musola, di masjid itu, jadikan dia daimun, dia jadikan senantiasa dia, jadikan dia setiap saat dia kita lakukan itu, ingat Allah itu. Bukan ingat Allah hanya di sejadah. Sejadah itu juga cuma latihan, bukan sebenarnya. Paham nggak? Yang sebenarnya itu dalam kehidupan sehari-hari lah. Paham nggak tuh? Jujur ke orang tua, jujur kepada siapapun. Memang kelihatannya rugi kita itu jujur itu. Nggak untung katanya kan. Nah, itu yang masuk orang beriman atau tidak beriman. Kafir, kalau kafir dia begitu, dia nggak rugi. Tapi kalau beriman dia lakukan teori-teori yang dipelajari itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan jadi dongeng, jadi mantra. Zikir, jelas-jelas ingat. Setelah ingat tentu harus kenal dulu. Apa gunanya kita mengenal untuk ingat? Apa gunanya kita untuk ingat? Untuk mewujudkan perilaku perbuatan kita itu sesuai dengan nur itu. Menjadi rahmat rahmatan lil alamin untuk semesta alam ini, rahmat buat diri kita dan rahmat rahim buat diri kita, rahmat rahim buat orang lain, kan itu tujuannya. Di bismillah itu kita memberi keluar diri kita atau memberi ke diri kita. Beri makanannya berupa ilmu misalnya, beri makanannya berupa makanan-makanan yang untuk kebersihan untuk makanan yang sehat nih, supaya jasad itu bisa digerakkan nanti oleh hayat basar sama kodrat di ilmu kalam itu dengan baik. Bercahaya dia kalau kita jujur menjalankannya, ikhlas menjalankannya, sesuai dengan ilmunya yang kita pelajari tadi. Kan itu kan, jadi praktek mewujud, jadi perilaku dia. Bukan ilmu jadi angan-angan, jadi hayalan. Bagaimana kita jangan jadi perilaku dajjal, jangan jadi perilaku setan, jangan jadi perilaku dosa, jangan perilaku hadas, jangan jadi perilaku nar, jangan jadi perilaku azazil. Kan itu tujuannya kita pelajari ilmu ini. Bukan hafal terus sudah ngayal-ngayal ilmu saya paling tinggi gini, terus perbuatan kita nggak ada mencerminkan itu. Lah buat apa ilmu itu dipelajari? Ilmu hanya jadi mantra, ilmu hanya jadi dongeng. Kan tujuan kamu bicara ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, kan tujuannya untuk kamu praktekkan nanti pasien kamu. Kan itu tujuannya kan? Apa untuk kamu dongeng-dongengin dalam kamar, dalam sejadah, semacam itu kan nggak begitu. Enggak. Nah itu yang dimaksud Rahman Rahim, pengasih penyayang. Jadi semuanya apapun yang kita niatkan dalam kehidupan sehari-hari ini, niatkan dia dengan Rahman Rahim Tuhan itu. Karena yang memancarkan nur tuh dari zat itu, dipancarkannya nur ilahi namanya, mau wajibul wujud dia ke Nur Muhammad, mewujud dia dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Paham nggak? Kan dia semua itu zat sifat asma af'al nih, dikasihnya dua jalan kan, yang satu nur, satu nar. Mana yang kita wujudkan nama-nama Allah itu ke dalam perbuatan sehari-hari ini? Apakah nama iblis, apa nur, apa nar? Tuhan mengangkat, ada yang menjatuhkan, itu iblis tuh. Tuhan memuliakan, ada yang menghinakan, itu iblis tuh. Nah, kan asma Tuhan itu sempurnanya asma Tuhan itu kan ada wujudnya dalam perbuatan perilaku ini. Oh iblis, ada iblis tuh. Iblis itu menyesatkan. Ya itu ada buktinya nama Allah yang menyesatkan. Kalau nggak ada asma Tuhan itu yang namanya menyesatkan. Dia yang menyesatkan, dia memberi tunjuk. Yang beri tunjuk kan nur, yang beri menyesatkan itu nar. Itu letak kesempurnaannya di situ kan. Nah kita mau jalankan yang mana? Kalau nar yang kamu jalankan, kamu nggak dapat rahim nanti, nggak dapat sayang Tuhan itu. Kalau nur dapat sayang itu tuh, dikasih, disayangi. Dikasihnya kamu ada hayat dasar sama kodrat dalam kalam. Itu kalau dari Tuhan nih, kan ada suhudul wadah pil wadah. Ada sudul kasroh pil wadah, ada sudul wadah pil kasroh, ada sudul kasroh pil kasroh. Memandang yang banyak kepada yang banyak. Nah, itu orang biasa lah tuh. Dianggapnya semua makhluk ini punya daya upaya juga. Makhluk ini dianggapnya yang punya bisa membuat manfaat mudarat juga. Nah, itu nggak benar itu. Padahal ayat bertentangan dengan ayat. Ayat mengatakan apa? Yang namanya makhluk tidak bisa membuat mudarat manfaat. Yang barang yang dibuat tidak bisa membuat. Ya. Nah, sudul wadah pil kasroh.
Jadi pandang yang satu dari zat itu ke sifat dia, di mewujud nanti ke afal yang diasmai. Ya. Jadi hukum-hukum lah dia di setelah itu. Ada hukum yang dihukumkan, ada hukum yang ditetapkan. Hukum yang ditetapkan itu misalnya kan ada tuh hal haram segala macam yang ditulis dalam Quran, hukum perkawinan, hukum zakat, begini gitu kan, ada yang ditetapkan namanya itu. Ada yang hukum yang dihukumkan. Wajah takdir sehari-hari ini, bagaimana kita menyikapannya ya, dihukumkan oleh Tuhan. Harus bersabar, harus syukur, ridho, ikhlas segala macam itu hukumnya tuh. Nah, termasuk juga hukum yang ditetapkan Tuhan itu misalnya kita ditetapkan manusia itu diberi Tuhan juga nanti cahaya dari nur dari perbuatan perilaku manusia itu bisa juga dia membuat hukum-hukum itu. Nah, itu namanya undang-undang yang dibikin DPR itu. Paham nggak? Tapi nggak tetap suci dia tuh, bisa direvisi, bisa dianulir, bisa diperbaiki, bisa diperbarui dia mengikuti zaman. Ya tak? Nah, kita bercuri segala macam, ada hukum kesepakatan bersama nih. Nah, kita harus dibawa ke pengadilan dulu. Kan gitu. Untuk bijaksananya, kita udah tahu paham ilmunya keseluruhan nih, bagaimana bijaksana bersikap nih, ya. Kita mengasihi sayangi kan, karena kita sayang misalnya ada perempuan laki-laki berzina dia, atau perempuan yang suka dagang lah malam-malam karena dia kehidupan ekonominya susah, ya. Nah harus niatnya tuh Bismillahirrahmanirrahim untuk menangani masalah itu, dilihat dia dulu, dia melacur tuh kenapa. Oh ternyata karena dia memang susah, ada nenek-nenek yang dikasih makan, anaknya berapa orang. Itu yang paling bersalah di lingkungan itu, di lingkungan dia tinggal itu orang kaya yang ada di situ sebetulnya. Kenapa kok ada yang susah dibiarin aja? Kan itu saudaramu juga. Kan itu kan, apa gunanya masjid itu, tempat menumpuk sedekah, infak segala macam itu. Paham enggak? Itu enggak boleh tuh ada batas yang dikelola negara itu enggak bagus itu. Anjurkan untuk mengelola sumbang-sumbang masyarakat itu di tempat masing-masing. Ya, musola-musola lingkungan, masjid-masjid lingkungan. Ajar masyarakat itu untuk supaya punya juga otonomi dia. Ya? Untuk mengembangkan, untuk bagaimana dia mewujudkan ilmu-ilmu agama itu dalam perbuatan perilakunya dalam kelompok kecil-kecil itu. Kelompok musola, kelompok masjid, nanti ada kecamatan semacam itu. Harusnya tangga ilmu, tangga taklim juga begitu. Tempat menuntut ilmu di situ. Masjid-masjid itu. Jangan hanya dijadikan cuma ritual aja. Kenapa tuh masjid sekarang kan? Kan masjid sekarang nggak ada diminati anak muda itu. Kalau bulan puasa paling-paling hari pertama beli kedua ramai kan, setelah itu tinggal sasa-sasa. Dibangun megah-megah itu kan, bermegah-megahan telah melalaikan engkau untuk mengingat aku, kata Tuhan kan. Karena niat mendirikan masjid itu nggak jelas apa tujuannya. Iya betul. Coba niatkan masjid itu didirikan untuk di lingkungan sini tempat berkumpulnya masyarakat nih. Untuk berkumpul tuh setelah berkumpul apa gunanya? Untuk penuntut ilmu di situ, diadain majelis taklim di situ. Carilah guru-guru agama yang agak beneran dikit. Ya. Jangan yang cuma ajaran-ajaran syariat fikih-fikih aja. Betul? Nah, terus ada latihan-latihannya di situ. Ini keluar dari masjid nanti jalanan penuh semuanya. Itu kan ajaran apa namanya itu? Orang pulang dari masjid taklim ceramah akbar kata dia nih. Nanti di atas motor tuh anak muda habis kibarin bendera, tengah jalan penuh semua kan. Apa sih yang diajarin masjid tadi sebetulnya itu? Kok nggak jadi berkah, jadi rahmat berkah dalam perbuatan sehari-hari? Nah itu saya bilang kan, masjid sekarang tempat-tempat ibadah atau sekolah-sekolah itu jadi sarang iblis. Sarang orang untuk beriadah, bukan sarang untuk beribadah. Beria-ria aja. Ini harusnya itu kan ada tertata lah. MUI atau wadah NU, Muhammadiyah segala macam itu ada orang itu harusnya pembinaannya ke situ gitu loh. Dibina masyarakat ini akhlak budi pekertinya, bagaimana dia untuk jadi polisi nanti, tentara nanti, atau untuk jadi apapun. Kan kalau kita mau urut nih, kita menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu asalnya dari mana? Akhlak budi pekertinya. Kan dari guru. Iya. Nah guru ini ada dua, ada guru formal, ada guru non formal. Ada guru non formal ini kan guru agama. Kiai, ustadz, ulama, segala macam. Nah, kalau inputnya nggak benar dari para ulama itu, bagaimana outputnya nanti benar? Di sekolah juga gitu. Kalau inputnya nggak benar, bagaimana outputnya benar? Nggak usahlah penemuan ilmu-ilmu baru lah. Ilmu daur ulang yang kita pelajari ini dari kitab-kitab yang udah ada ini aja, itu pun nggak dipahami. Bagaimana dia mewujud dalam perilaku nanti? Gitu. Kan ilmu daur ulang kita pelajari ini. Penemuan-penemuan sangat kecil di Indonesia ini kok. Di Jepang, di Amerika, di Eropa, semua itu kan penemuan banyak, ribuan penemuan tiap tahun. Kita nggak ada penemuan.
Oke lah, ilmu daur ulang ini kita pelajari. Tapi ilmu daur ulang atau ilmu kita yang udah ada ini, kita pahami, kita lakukanlah dalam perbuatan sehari-hari. Udah? Jadi ilmu itu jangan jadi dongeng, jadi hayalan, tinggi marifatnya tinggi ini, marifat ilmu baru. Jadi makrifat yang disebut makrifat itu kita udah mengenal ilmu Tuhan itu, mengenal Tuhan itu melalui ilmu-ilmunya, melalui Tuhan, mengenal Tuhan itu dari sifat-sifatnya yang berupa ilmu, berupa ayat bahasa sama kodar ilan kan itu sifat, semua sifat Tuhan lah. Nanti kita wujudkan dalam perilaku ini. Itu maksudnya nurin ala nurin itu Tuhan memancar dia kan Nur Muhammad, Muhammad ini memancar. Yang namanya Muhammad Rasulullah itu alam semesta berstasi isinya. Ini dalam Nur Muhammad itu surga. Ini surga ini, semesta alam ini surga ini. Nah hiduplah di dalam surga ini dengan benar gitu loh, dengan benar itu. Gak usah cari-cari kemana-mana lagi surga itu. Jangan nanti lagi pikirannya agama ini untuk nanti di akhirat setelah mati. Setelah mati buat apa lagi dipikirin? Selagi hidup ini, hidup kan saya bilang berkali-kali kan, hidup itu sifat siapa? Sifat Allah kan? Pernah mati gak hidup tuh? Enggak pernah. Kok nanti dipikirin? Iya betul. Semua kehidupan itu menumpang di hayat ini, menumpang di hidup itu. Di apapun kamu pelajari, ya, tentang dajjal, iblis, setan segala macam itu, tentang apa? Tentang Isra Mi'raj, tentang sabar, syukur, ridho, tentang malam qadar, malam segala macam kan? Tentang Imam Mahdi segala macam. Ini kajiannya zat sifat asma af'al. Hukum-hukum itu kajiannya. Paham kamu itu, paham Isra Mi'raj. Paham itu kamu semua zat dari zat ke sifat ke asma yang di af'al ini, af'al yang di asma ini. Paham kamu seluruh itu dan ada hukum-hukumnya nanti. Paham tentang Isra Mi'raj, itulah ilmunya. Paham Imam Mahdi, itulah ilmunya. Dajjal, iblis, setan, Azazil, itulah ilmunya. Nar, itulah ilmunya. Maka ilmu tauhid itu 13 tahun diajarkan oleh Muhammad itu. Dia kan nabi, jadi nabi kan 63 tahun. Nah, di umur 40 tahun baru 13 tahun dari umur 40 tahun itu. Dari umur 40 tahun itu ngajarin tauhid. Nah, 10 tahun cuman dia baru dapat minta sholat itu. Sholat itu maksudnya apa? Ini yang banyak keliru orang sholat ini ya. Sholat tuh hukumnya tuh kauli, fi'li, kolbi. Paham nggak? Kauli ini perkataan. Kauli, fi'li itu perbuatan. Harus dituntun kolbi. Kolbi ini sifat-sifat itu yang dituntun nur. Supaya nanti menjadi cahaya juga. Jasad kita ini, perilaku jasad kita ini. Ya? Jadi perbuatan perkataan kita ini maujud dia dalam bentuk hal apapun keseharian ini, dalam waktu kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nih, menjadi rahmatan lil alamin buat semesta alam ini, buat sesama ini. Paham nggak? Itu kalau jalan berjalan di nar. Kalau berjalan di nur, kalau jalan di nar. Itulah jadi yang menghinakan, yang menyesatkan, yang merendahkan, yang segala macam sifat-sifat iblis kita dapat. Tamak, sombong, angku, ujub, kikir, segala macam itu yang dapat. Kalau jalan dinar, maujud di dalam perilaku itu. Kan tidak ada yang ada kecuali dia Allah kan, semuanya Allah ini. Nah kita utusannya ya, utusan itu maksudnya kita jadi Tuhan KW, bukan Tuhan yang sebenarnya, Tuhan KW-nya kan cahaya. Cahaya di atas cahaya itu zat. Mau turun dia ke bawah maujud, wajibul wujud dia ke sifat. Nah, itu disebut Nur Muhammad. Bercahaya Nur Muhammad nih. Cahaya Nur Muhammad itu apa? Sidik, amanah, fatonah. Kalau dia bertablik di semesta alam ini. Bertablik itu kan bukan dengan mulut, dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan menuangkan sifat-sifat Tuhan itu. Yang hayat bahasa sama kodar ilmu kalam itu dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Entah. Nah itu harus dengan niat Bismillahirrahmanirrahim itu. Pengasih, kita kasih itu, kita pahami semua sifat-sifatnya itu. Sayang, kita mewujudkan sayang itu dalam perbuatan ini. Kamu makan, tahu 4 sehat 5 sempurna itu, jangan yang menjadi penyakit ke diri kamu makan. Nah, setelah kamu dapat ilmu pengetahuan tentang makanan itu, kamu makan makanan itu, tujuan kamu untuk dapat kasih sayang Tuhan, dapat sayang Tuhan nih. Kan sehat kamu, sehat itulah sayang Tuhan. Kamu ingin memberi sesuatu kepada orang lain. Misalnya ada pisang nih, soalnya yang paling bawah yang udah busuk-busuk kasih ke orang, itu nggak sayang namanya itu. Kasih ada tapi nggak sayang. Kasihlah yang baik ke orang, supaya menjadi kesehatan juga bagi diri orang itu. Bercahaya namanya diri kamu itu.
Kalau kamu kayak kasih busuk-busuk ke orang itu, nggak percaya namanya. Barang-barang yang kamu nggak makan, nggak bisa makan lagi, kamu kasih ke orang. Itu kamu nggak disayang sama orang itu. Nggak disayang Tuhan maksudnya. Kalau disayang Tuhan, kamu beri yang baik-baik kepada orang. Bekerja juga gitu, jujur bekerja itu, amanah bekerja itu. Tuangkan ilmu kamu yang segudang tadi dalam pekerja kamu itu. Nah, bisa disayangi orang kan? Disayangi orang segala macam itu, namanya kamu dikasih sayang Tuhan, namanya itu. Jadi Rahman Rahim itu bukan ucapan, bukan Bismillahirrahmanirrahim kita kerjain, bukan jadi dongeng begitu, bukan jadi mantra, bukan jadi puisi, bukan. Jangan jadi hayal-hayalan semua asma Tuhan itu, bukan. Diwujudkan dalam perbuatan. Pemberi rezeki. Kan dia ada asmanya pemberi rezeki nih. Lah, kan ada jalurnya. Kalau kamu petani, kamu tahu ilmu tentang petani. Kamu pedagang, jadi tahu ilmu pedagang dulu. Itu namanya kamu diberi itu. Kalau disayang, kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Ilmu tentang ilmu di kantor. Kamu khusyuk, konsentrasi, serius belajar ilmunya di sekolah dulu. Nah, udah kamu kasih itu diri kamu itu. Bagaimana nanti kamu dikasih, kamu menjadi disayang juga, kamu menebar kasih sayang juga kepada yang lainnya nanti dengan ilmu kamu itu. Di niat kita untuk mendapatkan Tuhan itu yang maha mengetahui, dapat ilmu yang maha mengetahui itu, kita wujudkan nanti ilmu yang mengetahui itu ke perbuatan perilaku kita. Itu yang maksud dengan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul namanya. Rasul itu kan sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu berupa ilmu, mengetahui dia. Taat kepada Tuhan ini, pada zatnya, taat kepada sifatnya, kepada Rasul maksud itu. Saat kepada ibu bapak. Ibu bapak itu apa? Jasad kamu itu bukan kamu, itu ibu bapak kamu sebetulnya. 4 dari ayah, 4 dari ibu, 4 dari nabi, kan katanya kan? 4 dari ayah itu di mana? Urat, tulang, sumsum, otak. 4 dari ibu apa? Kulit, bulu roma, kulit, darah, daging, berpusat jantung. Itu dari ibu tuh. Dari nabi siapa? Mana? Melihat, mendengar, berkata-kata, dan menciuman atau nafas. 1 dari zat. Nah itu, mau wujudkanlah itu, taat itu, ketaatan dari taat kepada Tuhan, taat kepada Rasul, taat kepada ibu bapak itu. Nanti taat kepada hukum-hukum. Semua orang kan ibu bapak semua. Semua orang ini kan zat, dari zatnya asalnya. Semua orang ini kan sifat asalnya nih. Semua orang ini kan dari ibu bapak ini. Nanti kan ujungnya kalau kita mau jadi kita nggak ada, ini kan Adam itu artinya tidak ada. Kalau di atas kakek nenek, moyang kita, buyut segala macam ke atas kan. Nah kita sebatas yang ini dulu deh, kita kaji untuk diri kita aja. Ini taat kepada ibu bapak itu kita menyayangi diri kita. Otomatis juga menyayangi orang tua. Kalau kamu sehat, kamu bisa bekerja dengan baik, tempat orang lain segala macam, dapat rezeki kamu, kan senang hati orang tua kamu lihat. Maksudnya, paham nggak? Paham. Anak kamu juga bukan dia itu. Kamu itu anak kamu itu. Kamu sama suami kamu, kalau jasadnya, zohirnya. Paham nggak? Nah, itulah Bismillahirrahmanirrahim atau semua asma Tuhan itu harus diwujudkan dalam perilaku dia. Ada asma yang tidak baik, ada asma yang baik. Gitu? Sombong, tamak, ujub, kikir, bakhir, siri, iri, dengki, segala macam. Kalau itu kamu wujudkan, benar itu. Kamu nggak disayang orang kamu, dibenci orang itu. Dibenci semesta alam itu sama dibenci Tuhan namanya. Coba kalau kamu sabar, syukur, ridho, ikhlas, tawakal kan, khusyuk, ikhlas kamu bekerja, ikhlas maksud itu bersungguh-sungguh kamu bekerja itu, karena ilmu tadi yang kamu pelajari, menjadi jujur kamu menerapkan dalam hidup sehari-hari, itu ikhlas itu. Ya enggak? Karena Tuhan semata-mata, karena zat itu yang menggerakkan kamu. Kamu yakini zat yang menggerakkan sifat itu yang mewujud ke perilaku kamu itu. Ini ya semai kamu, jadi orang baik, orang buruk, jadi apapun. Kan itu kan. Agama nggak jadi dongeng, agama itu jadikan perilaku. Ilmu agama itu jadi mewujud ke perilaku. Ini bicara tentang nur. Oh nanti percaya mukanya. Apa cukup di kata-kata percaya itu? Nggak ada faktanya dalam kehidupan sehari-hari. Salat kamu tengah malam sekian rakaat, nanti siangnya kamu percaya wajahmu. Apa yang percaya itu? Bukan sholat tengah malamnya, sholat dalam kehidupan sehari-hari itu. Sholat kan hukumnya 3 saya bilang. Kauli berkata-kata, fi'li perbuatan. Perbuatan berkata-kata itu dituntun kolbinya yang mana nih?
Zat hayat bahasa sama kodrat ilmu kalam digerakkan oleh zat. Apa sifatnya sifat apa? Sifatnya sifat apa? Melihat, mendengar, berkata-kata, Oh, dan penciuman tadi. Itu yang sebut Nabi. Taat kepada Rasul. Apa sifatnya dari Rasul ini? Sidik, amanah, fatona. Ini harus ditablikkan dalam kehidupannya sehari-hari ini. Baik dalam perbuatan, perkataannya. Kan orang bertablik itu dalam perbuatan yang berkata. Dituntun oleh kolbinya. Kolbi ini sifat-sifat semua nih. Digerakkan oleh zat. Kan itu intinya. Mewujud dia dalam perilaku cahaya itu. Nurin itu. Matahari itu katakan Tuhan tuh. Cahaya matahari itu. Roh yang ditiupkan itu menjadi namanya Nur Muhammad tuh. Nah bercahaya juga jasad kita itu nanti karena pancaran dari sifat Tuhan itu. Kalau sifat setan yang kamu lakukan ya nggak memancar ya cahayanya. Jangan jadi dongeng-dongeng gitu loh. Ilmu agama itu bukan dongeng, bukan khayalan. Zikir-zikiran, sholat sekali. Buat apa itu gunanya cuma latihan aja kok? Latihan nggak pernah praktek gimana itu? Latihan tengah malam sekian rakaat, baca ini 1000 kali. Setelah diketahui bacaannya, asmanya, tahu hakikat maknanya, dilakukan perbuatan sehari-hari. Kan itu maksudnya. Allahu Akbar, kemanapun kau berhadap, tidak terpandang lagi bagimu selain Tuhan. Nggak usah disebut-sebut berjuta kali itu. Bagaimana nanti kesimpulan? Udah paham kita nih, asma itu maksudnya. Udah kenal Tuhan namanya itu. Nggak ada yang bukan Tuhan nih, kalau kemanapun kita berhadap kok semuanya Tuhan nih. Berarti udah kenal Tuhan tuh. Nah setelah mengenal apa gunanya setelah mengenal? Udah kenal dah gitu aja. enggak lah. Lakuin perbuatan. Nah apa ilmu tentang mau diwujudkan nanti dalam perbuatan itu nur itu? Menjadi rahmatan yang dialamin hidup kita itu. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dari segala rasa. Bismillahirrahmanirrahim itu ibu dari segala rasa. Kalau orang Kristen cinta kasih katanya. Kalau orang Buddha welas asih. Itu ibu dari segala rasa. Harus diwujudkan dalam perilaku perkataan ini. Dituntun oleh kolbu itu tentang ilmu tadi, ilmu yang memahami tentang apa itu bacaan-bacaan itu, asma-asma itu. Tuhan maha murka, maha memurkai misalnya kan, ada orang yang atau maha sombong Tuhan itu misalnya kan, ada misalnya siapa yang pemimpin yang maha sombong nih, atau orang yang maha sombong itu dia menyalahkan sifat Tuhan yang seperti itu. Nanti akibatnya apa dapat dia? Nah, sifat Tuhan Rahman Rahim, apa yang dapat nanti dia? Nah, kan kayak Mail namanya Ismail Kudus. Nah, Kudus itu artinya kan maha suci. Ayah menginginkan dia suci dalam perbuatannya segala macam. Kamu putih Nur Muiz. Nur itu bercahaya, Muiz itu yang memuliakan. Nah, kamu tuh bercahaya, kamu tuh memuliakan orang lain, mengasihi sayangi orang lain. Itu tujuan ayah ngasih nama itu. Cinta Sarinta Nur Azim. Nur Azim itu mempunyai kemuliaan. Bercahaya mempunyai kemuliaan lagi. Nah, kemuliaan itu bisa nanti menerangi orang lain. Kan itu tujuannya. Nah, itulah yang dibahas-bahas orang tuh asma roh itu. Jadi semua asmaul husna itu ada di kolbu kita. Bukan di Al-Quran. Di Al-Quran itu yang dituliskan keluar tuh. Dikitabkan dia. Padahal ada dalam kolbu kita itu. Kita wujudkan dalam bentuk perkataan perilaku ini, qauli fi'li itu. Kolbinya yang udah ada di dalam itu. Itu yang kolbinya maksudnya. Udah ada di hayat bahasa sama kodrat ilmu kalam itu, dia ada di situ. Nah, dituangkanlah nur itu, nur itu dalam perbuatan sehari-hari. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu dalam menuntut ilmu, dalam berbuat, dalam berkata-kata, dalam berperilaku. Tuangkan di situ, bukan hanya diucapkan, nggak perlu diucapkan lah. Misalnya gini nih, besok saya kasih kakak duit, ayah kasih kakak duit. Itu hakikat maknanya kan, besok tanggal sekian nih, hari apa ini besok nih, kamu nerima duit dari ayah. Tapi kalau ayah hanya sebut, besok ayah kasih duit, besok ketemu lagi, besok ayah kasih duit, besok ketemu lagi, besok ayah kasih duit, nyampe nggak duit? Enggak. Hanya ngomong doang kan? Betul. Jadi ilmu agama itu bukan dongeng kayak begitu, paham nggak Cah? Paham nggak ya? Bukan hanya disebut-sebut, dihayal-hayal. Paham ilmunya semua udah jago ilmu nih, gue tebarin ke orang ilmunya nih, gue sampaikan ke orang, tapi nggak ada perilaku buat apa? Jadi kamu sekolah cari ilmu segala macam, tujuan untuk menuntut ilmu itu apa? Kan untuk jadi perilaku bagi kamu ilmu itu.
Paham nggak? Paham. Jadi semua apapun tuh, asma-asma dalam Quran itu, asma apapun tuh dipelajari itu untuk diterapkan dalam kehidupan, paham nggak? Jadi kadang banyak orang ilmunya aja nggak paham, nggak tahu hakikat makna apa yang di asma-asma itu, bagaimana nanti diwujudkan dalam perilaku, nggak paham, akhirnya umat pun jadi bingung. Padahal ilmu ini ilmu mudah, ilmu orang bodoh sebetulnya. Kayak kita ayah ini orang bodoh nih, ilmu orang bodoh, ilmu budak tandika, ilmu marifat itu. Bukan ilmu yang pintar-pintar orang-orang yang canggih-canggih, enggak. Profesor, dokter segala macam kan. Tapi tetap aja nggak ngerti itu apa bismillah. Apa Allahu Akbar. Profesor di bidang agama nih. Tapi dengan bismillah aja nggak paham. Bagaimana itu diwujudkan dalam perilaku. Allahu Akbar nggak paham. Subhanallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah nggak paham. Tapi mana itu? Hanya jadi dongeng-dongeng itu aja. Baca nih sekian kali kalau kita zikir tengah malam gini. Apanya itu? Zikir artinya ingat. Ingat setelah mengenal. Setelah ingat, buat apa gunanya ingat itu? Sampaikan perbuatan. Nah itu tujuannya. Bagaimana kita bersikap setelah kita ingat itu, yang kita kenal itu. Gak ada yang selain Tuhan di semesta alam ini. Nah, menjadi rahmatan lil alamin kita ini bagi semesta ini. Itu namanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi rahmat berkah kita tuh buat diri kita maupun untuk orang lain. Karena itu semuanya Allah. Terpancar cahayanya itu, nurnya itu. Paham? Nah itulah kadang-kadang kan mulai harus ditata kembali. Para ulama cobalah. Para ustadz, ulama atau kiai itu apa kan organisasi agama kan binalah itu kembali harusnya. Masjid, fungsi utama masjid itu dibina kembali. Ya, untuk mencetak akhlak manusia di situ. Ya, untuk tempat masyarakat menuntut ilmu di situ. Ya, siapkanlah kader-kader ulama di situ yang memberi pencerahan kepada masyarakat. Nah, di lingkungan itu. Nanti ada dibikinlah jenjangnya. Ya. Ini ada musola, ada masjid kampung nih, nanti ada masjid kabupaten, kecamatan kan, nanti bikin akbarnya sewaktu nih. Cuman diajarkan kepada masyarakat yang mendengar ilmu di situ, diajarkan bagaimana berperilaku ke sehari-hari ini. Nah, kalau lagi menuntut ilmu itu nggak usah pakai mic. Cukup orang yang di dalam masjid itu terdengar, jangan mengganggu orang di luar. Bahkan kalau terganggu orang, kita mohonkan maaf. Masyarakat sekitar sini yang non muslim atau yang muslim yang nggak suka dengan ceramah ini semacam, mohon maaf kalau terganggu jalannya semacam, harus dimohonkan maaf. Jangan semua mau kita aja di masjid itu, tempat beribadah, berisik segala macam masjid itu kan. Jadi fungsi utamanya hilang jadinya. Tujuan utama itu mengumpulkan orang. Setelah dikumpulkan orang, dikasih dia pengetahuan tentang agama itu, dikasih latihan-latihan di masjid itu. Belum sebenarnya itu. Apa nanti realitanya dalam kehidupan sehari-hari? Paham nggak? Apa tuh ngumpulin zakat, infak, sedekah segala macam tuh? Kan banyak tuh, infak, sedekah, zakat ini, zakat itu, kumpul di masjid itu. Jangan di pemerintah yang ngumpulin harusnya. Harus setiap masjid ngumpulin. Untuk lingkungan itu gunanya. Jangan kemana-mana. Nah, kecuali orang kaya itu semua. Nanti dikasihlah ke tempat lingkungan yang lebih susah. Pondok Indah ini orang kaya semua nih. Nah, infak sedekah segala macam itu baru ditransfer kepada lingkungan yang lebih susah. Kan harus begitu. Jangan nanti penitia masjidnya yang garong duitnya lagi. Ya. Infak sedekah segala macam, zakat segala macam itu untuk orang susah di sekitar situ gunanya. Paham enggak? Bukan untuk bangun masjidnya bermegah aja. Sementara ada yang susah di samping masjidnya dibiarin aja. Pelajari, ada masjid taklim, ada guru di situ mengajarkan ilmu. Nah, bagaimana ilmu-ilmu agama itu untuk membenahi akhlak manusia itu Nabi Muhammad diturunkan dalam kabungan untuk membenahi akhlak itu. Kalau nggak mau wujud dia kepada akhlak budi pekerti ini, ajar ilmu-ilmu agama itu buat apa? Jadi dongeng aja. Gitu. Sholat, zikir segala macam itu. Sholat, puasa, zakat, haji, itu kan ritual semuanya. Harus dipecahkan simbol-simbol. Itu apa maksud itu zakat? Apa itu puasa? Apa itu haji? Apa itu sholat? Apa wujudnya dalam perilaku sehari-hari kita ini? Itu yang penting dalam perbuatan sehari-hari itu. Kalau nggak mau wujud dalam perbuatan sehari-hari cuma jadi ritual aja dibuat apa? Itu sebuah riadah namanya. Baru amal yang berupa riadah, beria-ria aja, apa gunanya? Ibarat apa tuh cuman dapat dijajah dipajang di dinding gitu. Tapi ilmunya nggak ada gunanya bagi orang lain.
Bahkan dia sendiri aja nggak paham ilmunya buat apa. Mau jadi dokter kamu, mau jadi insinyur, jadi segala macam. Kan ilmu kalian itu supaya jadi bermanfaat bagi orang banyak kan. Mewujud dia dalam perilaku dan perkataan kamu sehari-hari itu. Buahnya di situ. Kalau nggak berbuah dia buat apa? Ilmu setinggi langit jadi dongeng aja, jadi mantra. Ritual-ritual itu ibarat jadi mempertuhankan ritual itu. Tuhannya udah berritual itu jadinya. Jadi pelajari ilmunya, paham kita ilmunya, mengenal kita karena ilmu itu. Setelah mengenal kita wujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Paham nggak? Menjadi bersinar dia namanya, bercahaya dirinya jadinya. Paham nggak? Minimal jadi lilin lagi ya. Kalau lilin kan nggak enak juga, kita sendiri terbakar, kita sendiri habis. Nggak jadi lilin gitu. Buat kitanya juga kasih sayang kepada diri kita, merahmat berkah juga tuh buat orang lain. Mengasih sayang orang lain juga. Itu gunanya ilmu itu. Buat jadi dongeng ilmunya. Ada nggak yang mau tanya? Kakak pengen nanya, cara kita buat khusyuk tuh gimana sih ya? Soalnya kakak kan setiap hari belajar, ngerjain tugas segala macam. Tapi kakak ngerasa kakak udah sungguh-sungguh di dalam ngerjainnya. Tapi masih ada rasa kesel, nanti rasa depresi, stres gitu. Nanti kakak suka marah-marah ke Caca, ke Mail, atau nggak mungkin ke Ayah sama Mama. Berarti kan itu bukan khusyuk kan, belum khusyuk kan? Iya. Pengertian khusyuk itu kan berkonsentrasi, bersungguh-sungguh dengan sama hati itu, dengan basirun hati itu, dengan kalam hati itu, dengan hayat bahasa sama kalian yang roh itu, yang sifat-sifat itu, ya. Bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu itu, karena ilmu itu dari Tuhan kan. Nah, nanti bersungguh-sungguh dapatkan ilmu itu kalau kamu pernah ikhlas karena Allah itu, karena nggak bisa karena bukan karena Allah, karena memang sifat itu ilmu sifat salah satu sifat Allah itu ilmu itu kan ya memang Allah itu yang punya. Kalau nggak bersungguh-sungguh dengan ilmu salah satu ilmu sifat Tuhan itu bagaimana kita dapat? Jadi yang berkonsentrasi bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sifat Allah yang berupa ilmu itu, pencerahan dari ilmu Allah itu, supaya kita banyak kepahaman, hidayah kepahaman pada diri kita melalui ilmu itu, nanti untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mendapatkan ilmu itu dikasih namanya, baik dikasih Tuhan, kalau dari sudul kasroh, di sudul wadah ke kasrohnya, kan pandang yang satu untuk kepada yang banyak nih, dari Tuhan asalnya untuk kita ini. Ya? Nanti dalam pemahaman kita, sudul kasroh pil wadah, saya dapatnya dari Tuhan nih, kembali ke Tuhan itu. Innalillahinya dari Tuhan tadi, wa innalillahinya kembalikan ke Tuhan. Kan itu cara kerjanya untuk mendapatkan ilmu itu. Nah, nanti sudul wadah pil wadah yang lebih tingginya. Ini kalau nggak ada karena zat nih yang menggerakkan ilmu ini, nggak mungkin bisa dapat. Karena nggak ada zat yang menggerakkan hayat ini, nggak bisa hidup. Karena zat yang menggerakkan segala macam ini, hayat dasar sama ilmu kalam ini nggak ada fungsinya sifat ini. Nah, bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu tadi, karena Tuhan tuh yang maha mengetahui. Kamu bergantung kepada zat yang maha mengetahui itu supaya kamu dapat ilmunya. Paham nggak? Itu yang disebut kamu berniat bismillahirrahmanirrahim, jadi niat bagi kamu. Setelah dapat kamu dikasih oleh Tuhan itu, kamu kasih juga nanti ke orang lain ilmu itu. Dalam bentuk menuangkan ilmu itu dalam perbuatan perkataan kamu nanti. Kan itu yang khusyuk itu, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu Tuhan itu. Untuk menjadi kan dikasih, disayangi nanti kan, disayang itu kalau setelah kamu terapkan kan, kalau kamu nggak terapkan ilmu itu kan apa yang dapat sayang? Iya, nggak ada. Nah itu maksudnya. Jadi bersungguh-sungguh itu ya wajar aja lah. Kadang-kadang kan timbulnya kesel, timbulnya segala macam nih. Kadang-kadang kita nggak struktur dari zat ke sifat asma afal ini nggak sebenarnya yang terjadi di alam demokrasi kita di negara kita ini. Banyak ilmu tuh di sekolah kan dia bilangnya ilmu daur ulang ini. Nah gurunya sendiri nggak paham juga untuk bagaimana menekankan kepada kepada muridnya ini untuk menjadi pelaku nanti dalam kehidupan sehari-hari segala macam kan. Kadang timbulnya dari gurunya nggak ikhlas mengasihi kita karena sisa waktu sering nggak masuk dosennya segala macam kan. Jadi timbul nanti ke muridnya juga, muridnya nggak konsentrasi juga mendapatkan ilmu itu jadinya. Paham nggak? Jadi ada hawa itu yang membuat kita kurang ikhlas jadinya, kurang apa. Nah tapi cukuplah, kita nggak perlu membahas itu. Ya, kita tekunkan diri kita, bahasa kita tuh yang kita menuntut ilmu itu bukan karena dosen, bukan karena siapa-siapa. Salah satu sifat Allah itu namanya
ilmu. Tuhan maha mengetahui. Kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, dapat bismillah itu kan dikasih. Bismillah kan dikasih. Rahmanirrahim kan dikesayangi. Nah, setelah kita dikasih oleh zat itu ilmunya, sebab ilmunya mempunyai pengetahuan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dia diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mendapat kasih sayang kita nanti. Berupa apa? Dapat rezeki berupa duit, ya, disayangi orang lain, amal jariah kita itu, perbuatan kita yang dituntun ilmu tadi, ya, disayangi orang-orang banyak kita, bermanfaat kita. Untung ada si Anu, kata orang kan. Nggak gara-gara si Anu gue jadi begini, ya nggak begitu. Jadi untung ada si Anu jadinya kan. Karena kita bercahaya, hidup kita itu jadinya bercahaya kepada maujud dia ke perilaku itu, maujud dia pada perkataan itu, dituntun selalu oleh ilmu itu. Nah, itu disebut taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ibu bapak, namanya itu. Baru taat kepada negara ini. Jadi yang berkumpul ini semua kan ibu bapak kita ini. Akhirnya nanti ke atasnya berkumpulnya semua sifat ini. Nah, ke ujungnya nanti ke zat itu. Kalau nggak digerakan zat, nggak bisa berkumpul semua ini. Nggak ada semua ini kalau nggak ada zat itu. Kan itu kesimpulannya. Paham nggak? Paham. Jadi supaya jadi khusyuk kita belajar itu, pahami, kita niatkan yang maha mengetahui itu Tuhan, bukan guru kamu. Guru itu hanya menyampaikan ilmu. Ilmunya juga dapat dari Tuhan dia. Paham nggak? Paham. Nah, niatkan bahasa kamu ini untuk ilmu itu dari Tuhan itu, bukan dari orang. Paham nggak? Paham. Nah, itu yang disebut ada orang belajar yang dengan kesadarannya sendiri. Nggak dipaksa oleh sekolah. Nggak dipaksa oleh sesuatu sistem. Dia belajar mandiri namanya. Belajar mandiri itu belajar ke Tuhan itu. Dia yang maha mengetahui. Melalui sekolah, melalui dosen-dosen, melalui siapapun. Tapi harus juga progresif kita tuh. Jangan pasif. Kalau nerima dari guru aja pasif namanya. Guru ngasih nerangin 1 nih, kita dapat 3 harusnya, dapat 4. Nah, itu yang namanya progresif, belajar apa namanya? Aktif kita belajar itu namanya. Bahkan kita tuh ini apa namanya itu? Agresif belajar itu. Tidak hanya pasif. Tidak ya pasif aja kalau benar-benar mendengarin, benar-benar khusyuk kan lumayan dah. Apalagi kalau kita agresif belajar tadi. Jadi menuntut ilmu itu kepada Allah itu melaluilah semua alam ini kan, termasuk. Nah, itu disebut alam tak kambang menjadi guru, kata orang Padang kan. Nah, di alam ini semua guru sebetulnya. Nah, alam ini apa? Tanda kan? Tanda apa? Tanda Tuhan itu. Jadi diri manusia itu, kita ini menanggung nyatanya Tuhan itu sebetulnya. Di alam ini tempat wujudnya Allah itu. Jadi ada 2 pemahaman, ada nur, ada nar. Yang mana yang kita mau jalani nih untuk diri kita itu? Kalau nur yang kamu jalani, tentu nur kamu, hidup kamu itu bercahaya juga nanti diri kamu itu menjadi rahmat lil alamin bagi semesta ini, termasuk untuk dirimu sendiri. Dapatlah karunia nikmat. Kan itu kan? Kalau yang satu lagi, kalau laknat dapatnya. Terserah mau jalannya mana, yang nur benar. Nur. Nah, itu kan. Itu aja. Jadi agama jangan jadi dongeng. Agama jangan jadi hayalan. Agama jangan digantung di angan-angan, di awang-awang. Oh, sering sholat tahajud tengah malam, nanti cahaya mukanya bercahaya siang. Itu apa? Nggak nyambung. Paham nggak? Apa yang di sholat di masjid itu atau sholat 5 waktu semalam itu kan itu semua ritual. Paham nggak? Paham. Pahami apa itu rukuk, berdiri, sujud segala macam itu. Pahami itu apa bacaan-bacaan itu. Apa itu jadi mantra dongeng doang yang dibaca-baca doang dalam sholat? Tidak. Mewujudkan dalam perilaku sehari-hari itu loh. Bukan berarti sholat itu nggak benar. Sholat itu benar juga, itu ada bagian sendiri, gunanya sendiri. Untuk latihan namanya. Subhanallah, alhamdulillah baca sekian kali itu untuk latihan namanya. Bukan sebenarnya itu. Baru latihan bukan sebenarnya. Namanya perlu latihan. Entah latihan berbaris atau menembak-nembak, kan belum perang itu. Nanti di perang terapkan hukum perang segala macamnya. Nggak boleh menganiaya anak kecil, perempuan segala macam, diterapkan nanti hukum-hukumnya. Nah itu baru latihan. Latihan belum boleh sebenarnya. Sholat itu perlu latihan. Sholat yang dipahami orang sebanyakan itu.
Jadi kan nggak imun dia, senantiasa, nggak putus dia. Nah, jadi ingat Allah itu, ingat semua ilmu Tuhan itu, bagaimana kita gunakan untuk menempatkan kodrat, iradat, ilmu segala macam ini ke dalam perbuatan kita sehari-hari, ke perilaku ini. Dapatlah kita asma-asma yang baik nanti, yang mewujud asma-asma yang baik dalam perilaku perbuatan kita itu, perkataan kita itu. Bismillahirrahmanirrahim, ke Allah Akbar, semualah asma itu kan harus dimewujudkan dalam perbuatan. Tahu dulu lafalnya, ditahui hakikat maknanya, mengenal kita siapa yang mewujudkan asma itu, dilakukan dalam perbuatan sehari-hari. Kan itu baru dapat kasih sayang dia. Dari kasih dapat sayang, dikasih itu baru. Lu tahu asmanya, udah dapat hakikat mana itu, udah mulai disayang itu, dituangkan dalam kehidupan sehari-hari berupa afal dan asma kita, perbuatan kita sehari, kauli ini. Ya, itulah memancar sinarnya namanya. Bercahaya kamu di lingkungan, bercahaya kamu di negara, bercahaya kamu di dunia ini. Kayak itu maksudnya. Diturunkan para nabi itu bukan untuk menurunkan dongeng-dongeng, enggak. Jadi perilaku, agama itu jadi perilaku, menjadi afal yang diasmai itu agama itu. Kalau nggak paham cara kerja zat, sifat, asma, afal ini, ya itu keliru jadi semua nanti. Jadi kalau udah paham tuh zat, mana yang sifat, mana yang afal yang diasma ini, apa hukum-hukumnya nanti, ya teh. Itu semua nih kamu, kalau apapun kamu pelajari itu ilmunya tuh. Sabar, syukur, ridho, malam qadar, dajjal, setan, iblis, ya, Imam Mahdi, hari akhir, hari kiamat, Isra Mi'raj segala macam, itulah ilmunya. Zat sifat asma afal, zat sifat asma yang afal yang diasma ini, hukum-hukum, itulah ilmunya. Jangan jadi angan-angan dongeng-dongeng yang macam-macam deh agama itu. Itu orang kadang-kadang ayat tuh sering dengan ceramah macam-macam, kadang pusing dengerinnya. Nah, kita kan diwajibkan menyampaikan sesuatu kebenaran itu kan. Ayah nih mau ngomong begini nih bukan karena benci kepada orang-orang masjid, sebenarnya bukan karena benci itu, karena sayang sebetulnya. Ayah mengkritik itu karena sayang. Nggak benar ini, udah jadi sarang iblis ini, dunia pendidikan, dunia terutama pendidikan agama ya. Tempat-tempat orang taklim sebetulnya masjid itu justru berubah menjadi nanti ajang politik, ajang ngapir-ngapirin orang, ajaran kebencian, permusuhan, ajaran tahap aja gitu. Kalau enggak ya beriadah aja. Nggak ada manfaatnya. Ya nggak ada lah orang mau ke sana. Anak muda nih, coba deh. Masjid kadang-kadang hari Jumat sekarang kan ada namanya apa? Makanan apa nih namanya? Jumat berkah. Nah, Jumat berkah. Diiming-iming orang supaya dapat makanan situ supaya mau Jumat nih. Enggak juga orang mau datang. Coba kalau nonton konser nih, artis dari barat, dari luar nih, bayar 200.000 sampai 1 juta bayar, dia nonton. Coba ya. Bola nih, sepak bola nih, bayar berapapun, dapatin tempat duduk yang mahal, mau berjutaan harganya. Dapat hiburan dia. Ini nggak dapat apa-apa. Tempat ajang kemunafikan yang saya lihat nih, kata anak muda kan. Oh, dia orang-orang para munafik semua nih. Saya datang ke masjid ini cuma tempat apa? Membosankan, tempat yang nggak ada gunanya, terasa begitu ya. Nah, coba dibercahayakan lagi lah masjid itu. Apa kira-kira yang membuat ada orang punya gaya tarik masjid itu? Kan itu harusnya. Jangan masjid tempat orang yang tempat yang membosankan dilihat orang. Kenapa orang mau menuntut ilmu sampai ke luar negeri segala? Universitas yang bagus-bagus orang pada berlomba-lomba situ bayar ini berjuta-juta, padahal kenapa orang pada mau? Karena dapat ilmu kan? Iyalah. Ya kalau masjid kan nggak dapat apa-apa orang. Cuma dapat capek dong ke sana katanya. Terus dilihat orang pada munafik semua nih. Pamer mobil, pamer motor, pamer suaranya merdu katanya di masjid itu, heboh itu. Kan nggak ada jadi tempat sarang iblis jadinya. Nah, cobalah distrukturkan, dikembalikanlah apa fungsi masjid itu, utama masjid itu dari yang sesungguhnya kembali, ya kan? Tempat berkumpulnya si miskin dan si kaya, tempat menghilangkan kesombongan, tempat menghilangkan derajat, tempat pada utamanya sendiri itu utama untuk mengumpulkan orang untuk menuntut ilmu di situ.
Satu mungkin latihan-latihan, yang latihan untuk mendisiplinkan orang tuh bagaimana nanti dia dalam perbuatan sehari-hari itu, dalam bentuk sholat itu. Berdiri itu waktu kita lagi jaya, sujud, ruku itu tuh waktu kita udah mulai ekonomi udah mulai susah, ruku itu sujud itu kita udah tersungkur jadi miskin, atau di umur lah kita lagi muda nih, perkasa kita lagi berdiri, udah mulai tua, udah mulai tersungkur hidup kita udah tua bangka, kan ada hakikat maknanya semua nih. Apa yang kita baca-baca nih ketahui hakikat maknanya, apa nanti kita mau wujud dalam perilaku sehari-hari, kan harus dipahami semua itu. Itu sampelnya, contohnya, latihan-latihannya baru, bukan sebenarnya. Jadi agak. Nah, jangan juga salah artikan bahwa ayah mengatakan sholat itu gak ada gunanya. Bukan, itu tetap ada gunanya. Itu awalnya. Tetap harus ada itu sepanjang hidup ini. Kayak kita ketemu serumpun kacang tanah. Kalau langsung dicabut, nanti banyak yang tinggal. Gali dulu sekitarnya. Udah tergali semuanya nih, baru cabut pelan-pelan dia. Terangkat semuanya. Yang maksudnya gitu. Kita mau pelajari sesuatu itu, harus kita gali keseluruhannya dulu ilmunya. Sampai mendapatkan nanti yang namanya fatonah itu. Ilmu yang sangat luas, bagaimana kita ilmu itu menjadi bijaksana kita menyikapi hidup ini. Kan itu kan? Jujur kita menyampaikan ilmu itu, jujur dalam kita berperilaku dalam menerapkan ilmu itu. Itu disebut amanah. Itu disebut sidik. Ya, kalau nggak ada sidik amanah fatonah itu, apanya beragama? Paham nggak? Paham. Agama itu artinya aturan yang tidak kacau. Nah, ini supaya nggak kacau hidup kehidupan sehari-hari ini dibina, dituntun dia. Makanya itu diturunkan para nabi. Diturunkan pada utusan-utusan yang jadi apa? Toladan-toladan, tuntunan-tuntunan masyarakat itu kan. Oh, selawat, baca ini selawat sekian ribu kali, nanti kamu bercahaya hidup kamu, nanti kamu banyak dapat apa? Apanya itu dongeng kan? Hayalan, mantra. Terangkan apa itu selawat itu. Udah disimbolkan itu, zat itu Ka'bah. Yang berkeliling, yang bertawaf mengelilingi Ka'bah itu, mengelilingi zat itu sifat. Tahu nggak? Itu hakikat makna dari bertasbih, berselawat itu. Paham kita sifatnya yang berkehendak kepada zat itu. Enggak hanya Muhammad Rasulullah yang udah meninggal, kita semua ini sama semua. Tuhan meliputi segala sesuatu kan? Meliputi diri kakak, meliputi diri ayah, meliputi semua orang nih. Itu maksudnya. Zat yang menggunakan sifat itu. Yang maujud nanti keafal yang diasmai ini gitu loh. Itu memang tauhid, ajaran tauhid itu ajaran Allah semua. Ya kita itu nggak ada, itu kita alam ini tempat nyatanya Tuhan itu. Tempat nyatanya cara kerja zat sifat asma afal itu meliputi dia segala sesuatu, termasuk diri kita. Itu maksudnya. Apa guna kita pelajari semua ilmu agama ini? Itu menjadi rahmat berkah ini, menjadi rahmat alamin. Zat itu menjadi rahmat alamin kepada sifat itu, kepada afal asma ini. Kalau salah kita menjalankannya, atau baik kita menjalankan, ada hukumnya, nurnar, syirik atau orang yang syirik atau orang yang menduakan Tuhan itu, atau orang yang mengesahkan Tuhan, munafik atau orang yang takwa, atau orang yang tidak munafik. Kafir, lawannya beriman. Gitu kan? Jadi kalau orang yang paham tentang zat disebut orang mukmin. Yang nggak paham disebut orang syirik, musyrikin. Kalau orang paham cara kerja sifat disebut orang mutakin. Yang nggak paham disebut orang munafik. Di perilakunya maujud ke perilakunya nih. Kalau yang nar, jadi orang kafir. Kalau perilakunya baik, jadi orang beriman namanya. Itu cara kerjanya. Nah, kalau dipisah-pisah ilmu ya ilmu, perilakunya kemana-mana. Lagi apa gunanya ilmu itu? Ilmu tauhid setinggi langit, ilmu marifat setinggi langit, nggak ada mewujud dalam perilaku di hidup sehari-hari. Buat apa? Jadi dongeng aja semua. Itu sebut jadi mantra, jadi dongeng, di hayalan, agama jadi hayalan. Paham nggak? Paham. Iya, dan tanya nggak? Cacah, dan tanya nggak? Enggak, terus selalu enggak aja nih.
Kayaknya ya kalau belajar tuh belajar dimanapun lah, belajar apapun, belajar di sekolah di macamnya kan. Gunakan sama hati. Kalau sama hati itu kan konsentrasi jadinya. Kalau sama telinga ini, hati kamu kemana-mana ya nggak dapat ilmu itu. Paham nggak? Jadi kalau sama hati nih nggak bisa, nggak pasti kusuk kamu konsentrasi itu. Ya enggak. Nah, itu. Fatihah itu, Al-Fatihah itu. Kalau kamu dalami Fatihah itu, itulah sifat zat, sifat asma af'al yang diasmai ini. Semuanya itu mewujudkan Al-Fatihah itu ke dalam cara kerja zat sifat asma af'al ini. Kamu hadiahkan Fatihah, niatkan Fatihah, yang niat Fatihah untuk mensedekahkan Fatihah itu, menghadiahkan Fatihah itu. Kalau nggak paham yang mau difatihain, dihadiahkan Fatihah kepada arwah-arwah, kepada orang-orang terdahulu atau kepada diri kita, kepada makhluk ini, buat apa kamu Fatihah? Baca Fatihah tiap hari buat apa? Paham kagak? Itu kan bukan dibacaan aja. Al-Fatihah itulah perilaku zat sifat asma af'al itu. Enggak? Mewujud dia dalam perbuatan kita sehari-hari ini. Diasmailah kita jadi orang baik, orang buruk, orang penolong, orang kikir, orang tamak, orang loba, orang apalah nanti. Sinar apa yang kamu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Nur apa dari asma-asma Tuhan itu? Atau dari asma-asma setan? Serah. Itu sebut agama, itu jadi perilaku. Jangan agama jadi dongeng, jangan agama hanya jadi hayalan. Tahu nggak? Jadi angan-angan. Ya gitu, itulah metode ilmu kita nih, pelajaran ilmu di Indonesia itu kayak begitu pada umumnya. Difokus hanya hafalan. Difokus hanya dituntut kita untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Nggak usah banyak-banyak, di kepahaman yang penting. Udah paham bagaimana mewujudkan kepahaman itu ke perilaku itu yang penting. Nggak penting ilmu segudang, kan pernah bilang tuh, di punggungnya kitab apa aja ada kan. Banyak mikro kitab-kitab, tapi nggak paham apa yang dia Al-Quran bolak-balik paham bacanya, apal bacanya, dia nggak paham buat apa gunanya. Sejarah ini, sejarah itu, dalil ini, hadis ini, apal semua itu. Wujudnya ke perilakunya apa? Enggak itu. Jadi yang disebut nur bercahaya itu, bercahaya dia dalam kehidupan sehari-hari itu. Paham nggak? Menjadi rahmat berkah dia buat orang lain, buat diri kita. Bukan jadi laknat buat orang lain, bukan menjadi merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, bukan itu. Pak, sederhana kok agama itu sebetulnya. Jadi sederhana ada. Tujuan agama itu untuk akhlakul pekerti ini. Bagaimana kita hidup rukun dalam dunia ini. Ini surga yang disebut taman Nabi itu ya alam ini, taman Nabi ini, taman Rasulullah itu. Tempat kita mewujudkan surga neraka itu di sini. Paham nggak? Baik yang di luar ini, baik ke dalam diri kita nanti. Kalau kamu bersinar diri kamu tuh yang nanti dari nur turun ke sifatnya, nanti turun ke mewujud ke afal kamu ini, ke afal kamu yang diasmai ini menjadi asma-asma yang dari nur, percaya diri kamu namanya itu. Tapi kalau asma-asma dari nar, ya itu kamu jadi umpatan orang, terbakar kamu di situ. Dicaci maki orang, dihina orang, di segala macam ini orang kamu ini. Paham nggak tuh? Paham. Itu jadi ilmu itu jangan dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Justru ilmu itu kita pelajari untuk kita realitakan dalam kehidupan sehari-hari. Udah paham tentang bismillah tadi? Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita mau belajar di sekolah itu niatkan bahwa Allah tuh yang maha mengetahui, dia yang punya ilmu itu. Nah kita bergantung kepada ilmu Tuhan itu. Kita ini bodoh, fakir, miskin, papa, doif, mati, tuli, bisu, segala macam nih. Tidak mengetahui, kita menggantungkan diri kita. Kalau kita menggantungkan kepada yang maha mengetahui itu, pintar nggak kita? Jadi pintar kan kita kan? Dia yang maha mengetahui itu. Sadari kita itu maha bodoh. Ngerti nggak? Jangan gantungin ke orang. Manusia nggak bisa mewariskan ilmu kepada siapapun, nggak bisa. Nggak ada itu, ilmu nggak bisa diwariskan. Paham nggak? Kalau bisa diwariskan ilmu itu Nabi Nuh diwariskan ke anaknya.
Bukti Nabi Nuh anaknya nggak benar. Nabi Ibrahim, Bulahab, bapaknya gimana tuh? Mana bisa diwariskan ilmu tuh? Nabi Muhammad, pamannya. Nabi Lot, istrinya. Firaun mana istri Firaun tau nggak? Istri Firaun tuh istri yang paling soleh di dunia itu. Padahal istri Firaun, aneh kan? Jadi ilmu agama ini, ilmu tentang kebenaran itu, ilmu tentang Tuhan itu, kita hanya menyandarkan diri kita pada Allah. Allah Samad kan? Allah tempat bergantung segala sesuatu. Digantungkan diri kita pada Allah itu. Paham nggak? Jadi niatkan kita belajar di sekolah itu ingin mendapatkan ilmu dari Tuhan. Hidayah kepahaman dari Tuhan itu. Nah Tuhan melalui lah guru-guru tadi. Kan itu melalui af'al Allah itu. Perbuatan Allah itu. Yang diasmainya melalui guru-guru, melalui alam semesta ini. Siapapun. Paham nggak? Jadi bersungguh-sungguh belajar itu. Karena Allah, bukan karena orang. Paham nggak? Nah, mendapatkan ilmu itulah udah dikasih kamu namanya itu kalau mau bersungguh-sungguh. Nanti kamu wujudkan ilmu itu dalam perbuatan sehari-harimu menjadi disayang kamu namanya itu. Nah, kalau disayang kenapa nikmat kan? Buahnya nikmatnya macam-macam lah, entah kesehatan kalau ilmu kesehatan, dapat duit, dapat segala macam kan? Itu intinya. Jadi bukan dongeng-dongeng terus nanti dengan dongeng-dongeng itu kita berlimpah harta kita, berlimpah kekayaan kita. Apa yang berlimpah dengan dongeng-dongeng itu? Kok nggak dimewujudkan dalam perbuatan sehari-hari? Orang sampai belajar dari S1, S2, S3 sampai profesor kan tujuan untuk menuntut ilmu itu supaya dia dapat kemuliaan kan? Dibanding orang lain. Gajinya mungkin gede kan? Kalau ada profesor masuk penjara itu kan lucu lagi jadinya kan? Berarti ilmunya nggak diterapkan, nggak amanah dia, nggak sidik dia dengan ilmunya. Nah, ijazahnya hanya topeng, taklin ijazah apa? Ijazah tarikat ini, ijazah tarikat itu, ijazah dari guru ini, dari guru itu, nggak ada gunanya ijazah itu kalau nggak ada ijazah yang utama itu, ilmu itu jadi perilaku kan itu yang paling bagus. Dapat ijazah dari Tuhan itu, bukan dari orang gitu. Nah bukti ijazah itu dapat kita mewujud dia dalam perilaku kita itu. Itu maksudnya, enggak? Nah, pengasihlah kamu ke diri kamu itu, nanti dapat kamu sayang. Jadi kalau kamu masukin makanan ke dalam mulut kamu yang bersih-bersih, baik dalam mencari rezekinya bersih, makanannya juga bersih, dan sesuai dengan ilmu kesehatannya, kan sayang kamu badan kamu itu. Jangan sayangnya cuma muka dipoles terus kan, mau bedak-bedak segala macam, nggak ada gunanya itu. Buat apa itu? Di lipstiki segala macam ini. Gunanya apa itu? Kan udah dikasih ilmu oleh Tuhan kan. Jangan berlebihan. Makan sebelum kenyang, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang tadi kan. Nah, banyak tentang ilmu kesehatan juga diberi oleh Tuhan kan. Jalankan itu untuk mengasihi diri kita tuh supaya dapat sayang Tuhan. Nah, kalau sehat kita tuangkan ke kesehatan kita itu dalam mewujud dia nanti dalam kita realitakan dalam bentuk kodrat iradat ilmu kalam segala macam itu keseharian kita kan jadi manfaat bagi orang banyak, manfaat bagi diri kita. Itu disebut bercahaya. Nurin ala nurin itu zat itu. Nah, turun ke bawah jadi cahaya dia. Nur Muhammad dia. Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nur Insan itu dia di alam semesta ini. Termasuk diri kita, bercahaya kita buat orang lain. Paham nggak? Bukan jadi api, terbakar orang lain. Bukan jadi nar terbakar orang lain ya, memusnahkan sifatnya. Jadi mudarat bagi orang lain kalau nar. Ngerti nggak? Itu kan simbolis, nur itu simbolis. Nar simbol dari panas, membuat orang nggak suka. Nur bercahaya, terang orang, itu kan simbolis. Simbol itu menjadi rahmat berkah bagi orang lain. Dalam bentuk perbuatan perkataan kita sehari-hari. Ada paham? Di Asmaul Husna itu ada di kalbu kita ya. Ada di situ semua. Nah, kita mewujudkanlah dia ke dalam perilaku. Itu kan wajibul wujud ya. Yang namanya wajib itu ada dalam diri kita. Tahu enggak? Meliputi segala. Tuhan kan meliputi segala sesuatu. Enggak apa-apa disebut kita ada diri, seakan-akan ada diri di fikihnya. Tapi di dalam pemahaman hakikat Jabariyah kita. Ya hakikat marifatnya. Tapi kalau Jabariyah dipahami di fikih, dipahami dalam perbuatan saya itu jadi salah dia.
Di Jabariyah itu termasuk torikatnya agak menyimpang, tapi kalau digunakan dia di tempatnya sesungguhnya bagus sebetulnya tuh. Di Jabariyah itu dalam pemahaman hakikat marifat ya, bukan dalam fikih, bukan dalam syariat. Semuanya kuasakan Allah itu kita wujudkan dalam bentuk perilaku kita ini. Jadi alam semesta ini tempat nyatanya Tuhan itu. Nah, nyatanya Tuhan itu kalau di nurnya bagaimana, di narnya bagaimana? Nah, tuh. Kita kan adanya nar itu kan supaya kita disuruh oleh Tuhan kan nur. Bukan kan Tuhan mengadakan dua itu kita menjalankan nar juga, tidak begitu. Kan suruh memilih Tuhan, menceraikan. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah hukum. Jalankan dia. Paham? Di Bismillahirrahmanirrahim itu baru sebutan, lafal dia baru kan. Cari hakikat maknanya kan. Bismillah itu artinya memberi, rahim itu menyayangi, nah, mengasihi sayangi kan, dikasih dan disayang. Nah, kita kalau udah dikasih nih, realitakan dalam kehidupan supaya kita sayang. Jangan cuma dikasih aja. Paham enggak? Ini bukan dongeng yang diucapkan setiap melakukan apapun, bukan. Jadi pemahaman dia dilakukan dalam perbuatan sehari-hari itu. Nah, diwujudkan dalam bentuk af'al fi'li qauli kita ini. Ya, atau af'al yang diasmai, sama aja itu. Itu rukun salat kan? Salat yang sehari semalam 5 waktu itu, tambah sunnah-sunnahnya kata orang itu baru latihan. Ya. Bukan sebenarnya. Baru ilmu berupa latihan. Ya. Wujudkan dia dalam sehari-hari disebut salat daimun. Salat senantiasa, salat terus-menerus dia. Ingat Allah itu ada nih orang kita ribut dengan orang, kita lupa mengingat Allah nih. Nah, kalau bisa secepatnya ingat Allah itu kembali. Ada orang nggak boleh lebih dari 3 hari nih. Kalau udah lebih dari 3 hari kita lupa mengingat Allah itu, bablas itu. Jadi iblis beneran kita, jadi dajjal beneran kita, jadi setan beneran kita, jadi azazil beneran kita, jadi nar beneran kita, jadi hadas beneran kita kan. Nah, kalau bisa setiap saat, setiap napas naik turun nih. Nah, sesaat baru kita mungkar, langsung kita ingat Allah. Kan tadi mengenal dulu kan, setelah kenal kita di asma-asmanya itu, kenal yang punya asma. Nah, pahami dia, ternyata nggak ada yang selain dia di semesta alam ini, baik yang mewujud nanti, yang mengangkat, yang menjatuhkan, yang menyesatkan, yang menghinakan, yang berpetunjuk, yang zahir, yang batin, yang segala macam ini kan semua dia nih, nggak ada yang bukan dia nih di semesta alam nih. Nah, bagaimana nanti kita mewujudkan itu semuanya dalam kehidupan sehari-hari ini? Apa yang kita pilih? Benar apa nur? Nur. Dalam kehidupan sehari-hari, mewujud nanti ke apa nih? Mewujud ke perilaku kita itu, ke qauli fi'li kita itu. Nah, kolbinya itu ilmunya itu, sifat ilmu kan sifat Tuhan, kan di kolbi adanya, di roh adanya, di sifat adanya kan. Nah, itu disebut dituntun kolbi. Fi'li qauli dituntun kolbi, hukum sholat itu. Jadi hukum kita berperilaku dan berkata-kata keseharian kita itu harus dituntun kolbi itu. Kolbi itulah yang hayat bahasa sama kodrat ilmu alam itu. Salah satunya ilmu. Berkehendak kita, iradat itu, ada ilmu, berkehendak kepada ilmu Tuhan itu, supaya zat itu yang menggerakkan kita kepada hal yang nur, bukan yang nar. Paham nggak? Nah, percaya kita jadinya. Itu nama kalian saya kasih nur-nur semua itu. Ismail Kudus, Sarinta Nur Azim, Kuti Nur Muiz, itu nama-nama kalian saya kasih asma-asma Allah itu. Paham? Saya tanya nggak? Nggak ada. Cuma itu aja. Udahlah, ntar kita ngomong lagi.